Ajar kami selalu mengucap syukur, bukti bahwa kami mempercayakan seluruh hidup kami kepada pengaturan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau Tuhan yang jauh lebih pandai daripada yang terpandai di dunia ini. Engkau Tuhan yang jauh lebih sempurna daripada yang terbaik di bumi ini. Ampuni kalau seringkali kami curiga dengan Tuhan. Kami seringkali Tuhan merasa bahwa Engkau tidak adil. Ajari mulai hari ini kami percaya bahwa Tuhan mengatur hidup kami adalah selalu mendatangkan kebaikan, selalu yang terbaik buat setiap kami. Walaupun kami belum mengerti awalnya, tapi terus kami percaya karena di akhirnya, ujungnya selalu mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Lewati setiap Tuhan tugas dan tanggung jawab dalam hidup ini. Biar kami tidak terus mengandalkan kekuatan hikmat kami manusia. Biar kami terus mengandalkan hikmat dari Tuhan. Amen. Dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Dan tidak pernah terlambat Tuhan menolong kami. Penjaga Israel, Yesus namanya, tidak pernah terlelap, tidak pernah terlambat untuk menolong dan memelihara kami. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya sampaikan pesan Tuhan buat kami. Di tanah hati kami yang subur, biar Engkau taburkan benih firman-Mu. Sampaikan isi hatimu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya firman Tuhan hidup dan berkuasa, katakan bersama haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. amin. Beri kemuliaan bagi Raja segala raja. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Besok adalah hari Labor Day atau hari para pekerja atau hari buruh, saudara. Dan ternyata di Amerika disetujui, ditandatangani oleh Kongres Amerika, dan kemudian ditandatangani juga oleh Presiden Amerika pada waktu itu sekitar tahun 1894 oleh Presiden Grover Cleveland. Dan saudara sekalian, hal itu dimulai ketika sebelumnya terjadi sebuah demonstrasi dari para buruh, para pekerja, dan akhirnya mengakibatkan begitu banyak korban yang berjatuhan pada waktu itu. Akhirnya Kongres dan Presiden segera menyetujui mengakhiri semua saudara demo itu saudara, dan dibuatlah akhirnya hari Labor Day sebagai hari besar. Nah, tahukah saudara sekalian bahwa di Alkitab Yesus juga pernah memberikan perumpamaan. Satu hari tiba-tiba ada para pekerja-pekerja yang juga demo. Mereka protes kepada bos mereka. Mereka marah. Dan mari kita belajar tanpa kita sadari ternyata seringkali inilah gambaran daripada kehidupan saya dan saudara. Mari kita lihat dalam Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Matius 20 ayat pertama mulai. Perumpamaan tentang orang-orang upahan atau para pekerja di kebun anggur. Ayat pertama saya baca. Adapun hal kerajaan surga sama seperti tuan rumah atau bos yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat yang kedua Yesus berkata, setelah bos ini sepakat, sebelumnya ada tawar-menawar dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah atau gaji sedinar sehari, bos ini menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ayat yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi bos ini, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Ayat 5. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, 3 sore, bos ini keluar pula dan melakukan sama seperti tadi, cari pegawai-pegawai untuk kerja di kebun anggurnya. Ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang, jam 5 sore, bos ini keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula
Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ayat 7, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami atau mempekerjakan kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ayat 8, ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, jam 6 sore, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah atau gaji mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir, yang masuk jam 5 sore dan berhenti jam 6 sore, hingga mereka yang masuk terdahulu jam 3 sore, jam 12 siang, jam 9 pagi, dan jam 6 pagi. Ayat 9. Maka datanglah mereka, semua para pegawai yang mulai bekerja, kira-kira pukul 5. Ini yang kerja cuma 1 jam. Dan mereka yang cuma kerja 1 jam, menerima masing-masing 1 dinar. Ayat 10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12, jam 3 sore. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Sama dengan yang hanya kerja 1 jam. Ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada tuan itu. Ayat 12. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau Tuan menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk. Kata bersama saya, sehari suntuk. 2, 3. Makanya wajahnya suntuk melulu, saudara. Bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ayat 13. Tetapi Tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, my brother, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Bukankah sebelumnya engkau kerja sudah ada sebuah agreement antara kita sepakat gajimu sedinar sehari? Ayat 14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, yang jam 5 sore dan berhenti jam 6, sama seperti kepadamu. Ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku Tuan ini bermurah hati? Ayat 16, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang apa? Terdahulu. Dan orang yang terdahulu akan menjadi yang apa? Yang terakhir. Kalau saudara lihat perumpamaan Yesus ini, saya berpikir bahwa waktu itu untung belum ada union. Belum ada sebuah persatuan serikat para buruh. Kenapa saudara? Seolah-olah kalau Anda baca kisah ini, ada 3 kelompok orang yang kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam. Jam 9 pagi sampai jam 6 sore, berarti 9 jam, ya kan? Jam 12 siang ke jam 6 sore, 6 jam. Yang jam 3 ke jam 6 sore berarti 3 jam. Lah, ternyata upah mereka disamakan dengan yang cuman kerja dari jam 5 sore sampai jam 6, hanya 1 jam. Secara manusia, kalau saudara lihat, kan masuk akal kalau mereka ini yang kerja lebih dulu, lebih lama, protes, demo. Dan tahukah saudara sekalian, waktu semalam saya diskusi dengan istri saya, kira-kira persoalannya di mana? Istri saya langsung berpikir dengan smart, dia bilang begini, kalau saya akan langsung ikut rombongan yang kerja jam 5 sore aja, supaya terima sama dengan yang lebih pagi, ya toh. Nah, tapi saya bilang itu anugerah, ya. Tapi begini saudara, menurut saudara yang bermasalah di sini siapa? Yang tidak adil, yang tidak fair siapa? Tentunya kita berpikir pasti bosnya dong. Saya mau beritahu saudara-saudara, menurut saya bosnya itu tidak bermasalah. Loh, kenapa Pak? Kok sama semua? Loh, kan lihat tadi, sebelum mereka kerja pagi sudah buat tawar-menawar dulu. Sebuah bargaining, saudara. Sebuah tawar-menawar, sepakat 1 dinar, oke, kerja. Ya kan? Nah, sekarang ketika mereka melihat ada yang cuma kerja 1 jam, diberi sama, mereka marah.
Nah, saudara kasih Tuhan, saya mau beritahu, ternyata dari perumpamaan Yesus ini, ingat, ini bicara soal hal kerajaan surga. Tidak hanya bicara soal dalam dunia pekerjaan, tapi dalam segala aspek hidup kita yang menyangkut dengan iman percaya kita kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Ternyata gini saudaraku, dengar. Yang bermasalah bukanlah bosnya. Yang bermasalah adalah justru para pekerja kebun anggur ini. Kenapa saudara? Anda harus tahu begini. Sumber masalahnya di mana? Lihat ayat 10. Dari Matius 20 ayat 10, lihat. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Lalu apa? Alkitab kita sangkanya. Kata bersama saya, sangkanya. 2, 3. Ya, kata bersama saya lebih keras. Sangkanya. 2, 3. Akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Dengar kemarin saudara. Seandainya bos ini tidak ngasih gaji kepada para karyawan, lah itu persoalan kepada bosnya. Betul nggak saudara? Ya kan? Dan kalau ada orang bos yang mempekerjakan karyawannya lalu tidak digaji, dia perlu dibaptis selam dan kemudian diinjak dengan kaki dan tidak usah dikeluarkan dari air lagi saudara. Ya kan? Nah tapi bos ini kan baik, dia ngasih gaji semua tepat waktu. Bosnya nggak bilang ini, sorry ya, nunggak 2 minggu ya, gitu. Sorry ya, nunggak 2 bulan ya, sorry ya, nunggak 2 tahun ya, sorry ya, aku kalah judi nggak bisa bayar dulu. Tidak, bos ini bayar. Tapi Anda tahu sumber masalahnya di mana? Mereka yang datang kerja lebih awal, sangka mereka. Nah, saudara, inilah kata sangkanya. Ini bicara tentang salah berasumsi. They assume. Dan ini menciptakan wrong assumption. Sebuah kira-kira, sebuah praduga yang akhirnya salah. Dan saya beri judul khotbah hari ini adalah asumsi yang salah. Tahukah saudara sekalian bahwa disinilah sumber masalah di mana-mana. Orang ketika punya wrong assumption, punya sebuah asumsi yang salah, sebuah dugaan yang salah, disitulah sumber persoalan. Contoh saudara, lihat. Dalam rumah tangga, hubungan suami istri, kalau sampai suami istri sudah asumsinya salah, lihat akibatnya ribut melulu. Ya enggak saudara, ya kan? Selalu berkelahi. Kenapa? Saudara, karena asumsi, praduga, cara berpikir yang salah. Sebuah keluarga suami istri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka yang ke-50. Ulang tahun emas dari pernikahan mereka. Dibuatlah pesta yang besar. Dan apa yang terjadi di depan para undangan? Akhirnya makanan dihidangkan. Dan di meja sepasang suami istri yang sudah nikah 50 tahun. Dihidangkan sebuah ikan yang besar. Lalu apa yang terjadi saudara? Ketika melihat ikan sudah siap, lalu suaminya dengan senyum, dengan penuh kasih, lalu kemudian dia ambil pisau yang ada di meja itu, lalu dia potong bagian kepala ikan, lalu dia berikan kepala ikan itu taruh di meja istrinya. Melihat itu, istrinya kaget dan wajah istrinya mulai memerah. Sementara akhirnya bagian perut ikan, tubuhnya ikan, badannya yang penuh dengan daging ikan yang lesat diambil oleh suami, ditaruh di piringnya. Mendadak istrinya nangis, meraung-raung. Suaminya kaget, semua yang undangan kaget. Lu kenapa? Suaminya kaget, kenapa kamu nangis? Saya kan melakukan yang benar buat kamu. Bukankah kamu selama sejak kita menikah, kamu selalu suka makan bagian ikan adalah kepalanya. Dan istrinya tambah meraung-raung. Lu kenapa? Kamu harus tahu bahwa selama 50 tahun kita menikah, kita dulu awalnya sangat miskin. Kita nggak bisa beli banyak makanan, cuman ikan satu. Saya ambil kepalanya. Kamu harus tahu suamiku, itu bukan karena aku suka, karena aku rela berkorban. Sebetulnya aku nggak suka kepala ikan, tapi demi kamu dan anak-anak, aku rela memberikan badannya ikan.
Sekarang di hari bahagia pun engkau masih kasih kepala ikan. Keterlaluan deh lu. Anda tahu nggak? Ribut gara-gara apa? Salah berasumsi. Dia pikir, suaminya pikir isinya suka kepala ikan. Padahal isinya tidak suka kepala ikan. Dia selama 50 tahun dalam pernikahan justru karena berkorban. Saudara-saudara, lihat akhirnya banyak rumah tangga ribut karena ada asumsi yang salah. Kadang-kadang suami istri maaf kayak kucing sama anjing. Ribut melulu. Di sini tidak ada. Katakan amin. Kenapa? Sering salah berasumsi. Makanya saudara, orang kalau sering kali ribut itu digambarkan kayak kucing dan anjing. Kenapa? Karena ternyata di survei, kucing sama anjing memang tidak pernah bersahabat. Tidak pernah akur. Kenapa saudara? Karena asumsi yang salah. Anda tahu saudara, kalau anjing lagi senang bahagia, ekornya kemana? Ke atas. Dan goyang-goyang. Oke? Kalau anjing lagi marah, ekornya kemana? Ke bawah. Kucing kalau lagi marah, ekornya kemana? Ke atas. Nah, jadi ketika kucing ekornya ke atas, anjing berasumsi ini kucing lagi happy, lagi mau ngajak bermain, diajak digoda sama anjing, ternyata kucingnya nyakar tambahan saudara. Kenapa? Salah asumsi. Lihat di gereja juga. Berapa banyak gereja pecah, berapa banyak orang Kristen di gereja akhirnya bermasalah. Kenapa? Karena asumsi yang salah. Kayaknya gembala saya sudah tidak peduli lagi dan tidak butuh saya lagi. Loh kenapa? Buktinya waktu saya kasih salam, dia buang muka. Ya kan? Padahal bisa jadi pendetanya buang muka itu karena sedang dipanggil sama istrinya. Karena Anda harus tahu bahwa di atas pendeta, istri pendeta. Bukan di sini, saudara. Amin. Dan Anda harus tahu ternyata seringkali dalam pelayanan, coba lihat. Sekarang orang-orang baru yang dipakai. Saya orang-orang lama tidak dikasih pelayanan lagi. Sudah, memang tidak dibutuhkan lagi. Padahal asumsi yang salah. Lihat di kerjaan di mana-mana ribut, berantem. Kenapa? Karena juga asumsi yang salah. Sebuah pepatah bilang begini. False assumption can lead to wrong conclusion. And the wrong conclusion can lead to wrong actions. Asumsi yang salah akan membawa kepada sebuah konklusi yang salah, kesimpulan yang salah. Dan sebuah kesimpulan yang salah akan membawa kepada tindakan yang salah. Yesus saja pernah diasumsikan salah. Lihat bagaimana ketika angin bergelora, murid-murid ketakutan dan hampir tenggelam di perahu mereka. Yesus jalan di atas air. Sudah jalan di atas air, udah Yesus rela-rela basah-basahan, saudara. Murid-muridnya berasumsi itu siapa? Hantu. Tuhan dibilang apa? Hantu. Jadi saudara sekalian, persoalan di mana-mana itu wrong assumption. Asumsi yang salah. Praduga yang salah. Dan Anda dan saya harus belajar. Kita harus hancurkan semua asumsi yang salah dalam hidup kita. Supaya kita tidak mengalami kerugian. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Kenapa saudara? Ternyata orang kalau terjebak dalam asumsi yang salah, itu sangat merugikan hidupnya sendiri. Coba kita lihat apa akibat hidup dalam asumsi yang salah. Ya, coba lihat bagian A dari ayat yang 11. Ya, ketika mereka menerimanya, ini orang-orang yang kerja lebih awal terima gaji yang sama, 1 dinar dengan yang masuk cuman sore. Mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Tuhan itu. Lihat, akibat A, kalau orang hidup dengan asumsi yang salah, hidupnya akan penuh kemarahan dan penuh dengan sungut-sungut. Ya kan? Kadang-kadang ribut karena apa? Asumsi yang salah. Nanti istri masakan rawon terlalu banyak garamnya. Asumsinya langsung keliru. Kamu ya
mencoba saya supaya darah tinggi naik. Terus saya stroke, terus kemudian mati, terus kamu kawin lagi sama acong. Asumsinya salah. Makanya para pria-pria jangan berasumsi salah. Beberapa hari ini terjadi mujizat. Istri saya belajar masak. Dan beberapa makanan saya berkata, gimana? Lezat luar biasa. Dan mari kita belajar. Kalau kita terus hidup dalam asumsi yang salah, kita bisa marah, penuh sungut-sungut omelan. Apalagi akibat hidup dalam asumsi yang salah. Lihat ayat 12 dan 13. Katanya, ini kata para orang-orang yang protes, mereka yang masuk terakhir ini, yang hanya 1 jam, hanya bekerja 1 jam, dan engkau bos, menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat, makanya sampai suntuk terus wajahnya, dan menanggung panas terik matahari. Ayat 15. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Aku adil. Loh kenapa? Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Saudara sekalian, akibat orang yang hidup dalam asumsi yang salah yang B adalah hidupnya akan penuh dengan perasaan tidak adil. Nggak fair. Berapa banyak orang menganggap hidup ini nggak adil. Nggak fair Tuhan. Saya sungguh-sungguh ke gereja. Ngurus surat. Kok belum digranted, malah digerendel. Lah itu orang hidupnya kacau. Kok malah granted? Saudara-saudara sekalian, seolah-olah sering kali orang kalau asumsinya negatif, baik terhadap Tuhan dan orang lain, maka kita bisa merasa hidup ini tidak adil. Apalagi akibat hidup dalam asumsi yang salah. Lihat ayat 14 dan 15. Bosnya bilang begini, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti engkau. Ayat 15. Tidakkah aku bos ini bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara sekalian, orang kalau hidup dalam asumsi yang salah, akibat yang C, hidupnya penuh dengan iri hati. Jealous. Lihat orang lain enak, iri. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar, ini merugikan diri kita sendiri. Bahkan lihat akibat hidup dalam asumsi yang salah. Ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Orang yang awal malah jadi yang terbelakang. Yang terbelakang akan malah jadi yang terdepan. Kenapa? Karena yang depan jadi terakhir karena asumsi yang salah. Akibat D, orang yang hidup dalam asumsi yang salah, hidupnya mengalami kemunduran dan kerugian. Saudara, berapa banyak orang Kristen mundur dari pelayanan, mundur dari Tuhan, gara-gara asumsi yang salah. Berapa banyak orang ekonominya mundur, rohaninya mundur, kenapa? Karena asumsi yang salah. Bahkan akhirnya merugikan dirinya sendiri. Lihat di Alkitab dalam kitab Ester. Ada seorang pejabat yang diangkat tinggi yang bernama Haman. Ternyata dia menerima jabatan tinggi. Waktu dia keluar daripada istana Raja Ahasiveros, semua orang sujud memberi hormat kecuali satu orang bernama Mordekai. Lalu timbullah wrong assumption. Sebuah asumsi yang salah, yang negatif tentang Mordekai. Dia kurang ajar, dia tidak mau hormat sama saya, awas ya. Lalu dicari siapa dia, orang Yahudi. Dan ternyata dia saking asumsi yang salah, Haman tidak mau hanya bunuh Mordekai, dia mau basmi seluruh bangsa Mordekai. Itulah bangsa Israel. Dan Anda tahu ujung-ujungnya, ternyata gara-gara asumsi yang salah, membuat Haman mengalami kemerosotan, membuat Haman mengalami kerugian besar. Kenapa? Satu hari Tuhan balikkan. Mordekai akhirnya harus diarak, dituntun, naik kereta raja. Saudaraku, sementara Haman hanya jalan. Kenapa? Karena Mordekai ditinggikan sang raja. Dan ternyata akhirnya
tiang gantungan yang sama yang dibuat oleh Haman sendiri untuk menggantung, yaitu Mordekai. Ternyata dipakai raja untuk menggantung Haman. Dan seluruh jabatan dan semua kekayaan Haman diambil raja, diberikan kepada Mordekai. Dengar saudara-saudara, jangan terus hidup dalam asumsi yang salah. Di mana-mana inilah sumber persoalan. Tapi belajarlah untuk kita tidak berasumsi yang salah. Asumsi yang benar, baik tentang Tuhan maupun orang lain. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yang sujudkan haleluya. Yang sujudkan haleluya. Siapa mau hidup tanpa asumsi yang salah? Angkat tangan saudara. Kata bersama saya mau Tuhan. 2, 3. Oke? Saya berharap tidak lagi ada saudara-saudara yang mudah salah pengertian. Mudah salah pengertian karena asumsi yang salah. Nah, yuk kita belajar hari ini. Bagaimana rahasia menghancurkan asumsi-asumsi yang salah yang seringkali timbul dalam hidup kita. Yang pertama, belajarlah tidak cepat berasumsi. Belajarlah untuk tidak cepat berasumsi. Kenapa, saudara? Karena seringkali kita tanpa disadari melihat sesuatu, mengalami sesuatu yang kita belum jelas, langsung kita berasumsi, ngambil kesimpulan. Ketika kita ngalami, misalnya diberhentikan dari satu kerjaan, langsung kita berasumsi, wah hidupku akan bahaya, gak bisa bayar apartemen, wah mati aku. Langsung asumsinya salah. Dan disinilah penyebab banyak orang hidupnya tidak berkemenangan. Kenapa? Lihat Amsal 19 ayat yang kedua. Alkitab berkata apa? Yuk kita baca Amsal 19 ayat yang kedua. Semua baca sama-sama. 2, 3. Tanpa pengetahuan apa? Kerajinan pun tidak baik. Anda rajin tapi kalau tidak punya pengetahuan, tidak punya hikmat, sia-sia. Terus lihat kalimat terakhir. 2, 3. Orang yang tergesa-gesa akan apa? Salah langkah. Orang yang kalau cepat ngambil sebuah asumsi, ya, akan menciptakan sebuah kesimpulan dan sebuah tindakan, akan salah langkah. Satu ayat lagi, Amsal 21 ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 21 ayat yang kelima. Semua baca keras. 2, 3. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan apa? Kelimpahan. Lihat kalimat berikutnya 2, 3. Dan setiap orang yang apa? Tergesa-gesa hanya akan mengalami apa? Kekurangan. Saudara, tanpa kita sadar kita suka cepat berasumsi. Dan jujur disinilah sumber masalah hidup kita. Seringkali kita menyalahkan orang lain, padahal kitalah yang selalu berasumsi negatif karena terlalu cepat. Saudara kasih Tuhan, saya mau beritahu sama saudara, dalam perjalanan hidup kita, jangan pernah Anda merasa bahwa Tuhan itu berbuat jahat kepada saudara. Yesus sampai berkali-kali berkata, adakah di antara kamu yang kalau minta ikan, lalu Bapak yang baik memberi ular? Tuhan ngomong gini, Bapakmu di dunia yang jahat pun tidak akan memberikan ular kepada anaknya. Apalagi Bapakmu yang di surga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yusuf mimpi jadi pejabat besar. Ternyata beberapa saat kemudian dibenci oleh kakak-kakaknya. Dijual jadi budak di Mesir. Saudara dengar? Seandainya Yusuf langsung cepat menyimpulkan, Yusuf akan kehilangan istana Raja Mesir. Karena ternyata setelah dia melewati, barulah dia tahu justru melalui jadi budak di Mesir, satu hari dia bertahta di istana Raja Mesir. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu cepat berasumsi. Apa-apa langsung kita simpulkan. Kayaknya Pak Lukas tambah sombong ya. Lu kenapa? Saya kasih salam. Ternyata tidak kasih salam. Loh, mungkin saya
lagi mikir yang lain. Dan asumsinya selalu langsung jelek. Padahal belalah dadaku. Aku adalah pendeta yang baik. Memuji diri sendiri lagi. Belajarlah tidak cepat berasumsi. Nanti, maaf saudaraku, kita kadang-kadang langsung asumsinya cepat. Maaf, lalu kita berpikir gini, oh kalau ada black people, pasti begini. Padahal Anda harus tahu, tidak semua black people itu jahat. Saya melihat ada banyak black people yang sangat baik dan cinta Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Nanti cepat langsung berasumsi. Masak nasi di rice cooker, waktu dibuka, loh kok masih mentah? Langsung asumsinya pakai tradisi. Waduh, jangan-jangan tidak lama lagi suamiku mati. Lah apa hubungannya rice cooker nasinya nggak mateng dengan saudara-saudara suami mati? Menurut saya, kalau saudara masak di rice cooker nasi dan kemudian tidak mateng, itu artinya rice cooker sudah rusak. Dan belilah yang baru. Ya kan? Nanti asumsinya gini, pokok ya, orang itu kalau pendek, licik. Loh kok bisa begitu? Karena antara otak sama hatinya dekat. Orang pendek masih licik. Kalau orang tinggi nggak licik. Belum tentu saudara-saudaraku. Kata bersama saya tidak boleh cepat berasumsi. 2, 3. Satu hari ada seorang wanita cantik, lagi ada di gedung pencakar langit lantai 80. Entah bagaimana, dia lagi lihat-lihat kurang awas, kepleset jatuh saudara. Waktu mulai jatuh dia teriak, tolong. Dan Anda tahu saudara, ternyata ada beberapa orang di lantai bawah yang lagi di dekat jendela dengar teriakan itu, mereka pada keluar. Dan ternyata ketika wanita ini jatuh dari lantai 79 terus sampai lantai 80, sampai lantai 70, tiba-tiba ada seorang pria di lantai 70, seorang pria Amerika, langsung tangkap kakinya wanita cantik ini, celah. Sehingga saudara, wanita ini sudah sampai tergantung. Dan kemudian wanita ini berkata, terima kasih Anda telah menolong saya. Pria Amerika berkata, sama-sama, Anda harus membalas budi kebaikan saya. Wanita ini tanya, caranya bagaimana? Kamu harus mau jadi istriku sekarang juga. Wanita cantik, kaget dan berkata, kampret lu. Nggak tahu. Tidak mau. Lalu pria Amerika berkata, ya sudah, kalau nggak mau dilepas lagi suruh. Curah, jatuh lagi suruh. Dia teriak, tolong. Sampailah lantai 50 saudara. Seorang pria Perancis tangkap tangan wanita ini. Dan kemudian wanita ini berkata, terima kasih Anda telah menolong saya. Sama-sama, kata pria Perancis. Tapi Anda harus membalas budi saya. Bagaimana caranya? Kamu harus mau menjadi istriku sekarang juga. Lalu wanita marah, kampret lu, katanya. Tidak mau. Kalau sudah tidak mau ya sudah, dilepas lagi saudara. Dan Anda tahu saudara, wanita itu teriak dari lantai 49 sampai lantai yang ke saudara 40, nggak ada yang mau nolong saudara. Dia teriak, langsung dia begini, ya sudahlah, siapapun yang nolong saya mau nikah sama dia. Saya mau nikah sama dia daripada saya nanti hancur mati. Di lantai yang ke-20, seorang pria Arab tangkap tangan wanita ini, celah. Lalu wanita ini berkata, terima kasih Anda telah menolong saya. Sebagai balas jasa, Anda boleh menikahi sekarang juga saya. Lalu si pria Arab berkata, astagfirullahaladzim, istri saya sudah ada 5 dan galak-galak semua. Lalu pria ini melepaskan lagi wanita ini. Dan tamatlah riwayat wanita ini. Dia pikir semua laki-laki itu sama kayak begitu. Padahal tidak semua. Seringkali banyak orang berpikir, semua laki-laki brengsek. Apa ayahnya bukan laki-laki? Menurut saya di antara laki-laki hidung buaya. Hidung saya bukan buaya, saudara. Amin, saudara. Nah, kita seringkali terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Yang kedua, apa rahasia menghancurkan asumsi yang salah? Belajarlah bertanya dengan jelas. Kata bersama saya, belajar tanya dengan jelas. 2, 3. Ya kan? Dalam hidup ini, saudara-saudara,
Daripada Anda salah ngerti, lebih baik belajar tanya dengan jelas kepada orang yang bersangkutan. Kepada orang yang saudaraku memang harus kita pertanyain. Atau bahkan juga tanya pada Tuhan. Kenapa? Lihat Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Dengarkanlah apa? Nasihat. Dan terimalah didikan supaya engkau menjadi apa? Bijak di masa depan. Orang yang bodoh, mereka selalu merasa dirinya paling pinter. Orang bodoh selalu merasa tahu segala-galanya. Istilahnya sok keminter. Tapi Alkitab berkata, ketika orang mau jadi bijak, justru dia mau mendengar nasihat, dia mau menerima didikan, supaya apa? Kita menjadi lebih bijak di masa depan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Iya kan? Lebih baik saudara-saudara, Anda tanya kepada orang yang memang bisa dipercaya. Ada jemaat tanya sama saya begini, Pak, ada teman saya tanya sama saya, Pak, saya nggak bisa jawab, Pak. Oh ya, tanya apa? Itu kan anaknya Adam dan Hawa kan? Kain dan Habel. Oh ya. Terus siapa yang membunuh siapa? Halo? Bukan saya. Kain membunuh Habel. Lalu Tuhan kasih Set. Teman saya tanya loh, Pak. Lo tanya apa? Nah itu anaknya Adam dan Hawa kan laki-laki semua. Oh ya? Terus? Lah bagaimana mereka bisa hamil? Apa laki-laki bisa hamil, Pak, waktu itu? Langsung saya bilang, untung tanya sama saya. Kalau tanya sama tukang parkir bahaya. Langsung saya bilang, buka di Kejadian pasal 5. Ternyata Adam dan Hawa punya anak laki-laki dan perempuan-perempuan. Oh, jadi maksudnya waktu itu anak-anak Adam nikah dengan saudara kandungnya, laki dan perempuan. Loh, kenapa tidak disebut namanya? Oh, karena orang Yahudi waktu itu tidak menghargai wanita lebih daripada pria. Kayak tradisi orang Chinese kuno. Tapi puji Tuhan sejak Yesus disamakan laki-laki dan wanita. Ya toh? Dan ternyata nikahnya sama saudara perempuannya. Oh, jadi boleh, Pak, nikah sama saudara perempuan? Nggak boleh sekarang. Loh, kenapa? Karena zaman Adam dan Hawa sampai zaman Musa diperbolehkan. Makanya Anda jangan salah mengerti. Waktu akhirnya ternyata Abraham itu ditanya sama Raja Mesir, itu siapa? Itu saudariku. Karena memang sebetulnya Sarah itu adalah masih sepupunya Abraham. Dan Anda tahu saudara, ternyata bukan Abraham, sebetulnya bukan bohong. Tapi saudara, itu kenyataan. Karena waktu itu masih boleh nikah antara saudara kandung, saudara sepupu. Saudara. Ya, tapi ternyata saudara, sejak zaman Musa terima 10 perintah Allah dan Taurat, maka sejak itu sampai hari ini dilarang menikah antara saudara dengan saudara. Oh, nah kalau tanya sama orang yang penting bersangkutan bisa percaya, oke. Ketika saya upload di Facebook, ada KKR di gereja ini. Tiba-tiba ada yang BB saya dari Australia. Dan bilang, Pak, Shalom. Apa Bapak tidak salah undang pendeta ini? Saya kaget, salahnya apa? Saya mendengar terakhir, berita terakhir, dia bercerai dengan istrinya. Dia bercerai maunya. Lalu saya berkata, berita dari mana? Berita terakhir. Siapa? Pokoknya berita miring, Pak. Saya langsung balesin, berita miring, sumbernya dari orang miring juga. Saya berkata, saya ketemu di Indonesia dan oke semua warganya kok. Tapi Bapak, jangan sampai tertipu. Ya, saya balas gini aja, saya akan tanya. Bapak tanya sama siapa? Tidak sama rumput yang bergoyang. Tanya langsung sama orangnya. Langsung dia berkata begini, mana ada maling yang mengaku maling? Ya pikiranmu yang kotor, saya bilang suruh. Ya kan? Kadang-kadang kita ini saudara terima isu-isu, ya tahu saudara, nggak mau langsung tanya sama orang yang bersangkutan. Nanti jimpulkan sendiri. Saya itu pernah loh saudara,
Ada orang bilang gini, sampai ngomong, Pak, berita di luar Pak Lukas tuh pernah ribut sama istri, terus mukul istri. Loh, saya kaget dengar itu. Saya lihat tangan saya, memang tangan saya kayak gajah. Tapi ini tangan yang diurapi. Tidak pernah memukul istri, apalagi membelai, memeluk, mencintai, ngasih duit sering. Lalu saya tanya, gimana orang itu bisa lihat sendiri katanya? Lihat Pak, katanya dia jalan di depan rumahnya Pak Lukas. Dan dari rumah, dari jalan, itu dari jendela dia lihat, berantem. Terus mukul. Nah saya kemudian, untung istri saya ada, saya bilang, tanya sama istri saya, pernah enggak? Enggak. Puji Tuhan, mau istri ngomong tidak, saudara. Amin. Lalu kemudian, sepulang ke rumah, waktu di Pesyang, saya jalankan di depan rumah. Orang lihat dari depan jendela di tepi jalan. Nah saya lihat lah, jendela rumah itu lebih tinggi dari saya. Lah gimana dia bisa lihat apa yang di dalam ruang tamu? Kecuali orang itu pakai enggrang. Kecuali dia terbang kayak Iron Man, saudara. Ya kan? Lalu kemudian saudara, ternyata beberapa minggu kemudian saya mendengar ada pendeta Indonesia di kota ini yang cerai sama istrinya. Lah ini loh, kadang-kadang saudara, orang itu enggak ngerti disimpulkan. Kalau pendeta gemuk lagi, mesti Pak Lukas. Padahal menurut saya, seganteng saya tidak ada, saudara. Amin. Menurut isi saya, saudara. Nah, mari kita belajar, bertanyalah dengan jelas. Kenapa? Seringkali kita bisa salah asumsi karena kita tidak jelas. Satu hari, saudara-saudara, murid-murid Yesus waktu naik kapal dengan Yesus, Yesus ngomong gini, waspada dengan ragi orang Farisi. Lah orang murid-murid langsung kasak kusuk, ribut sendiri. Mereka kan bilang, dengar Yesus ngomong ragi. Langsung mereka mempeributkan, waduh Yesus marah loh. Loh kenapa? Kita lupa bawa roti sekarang. Yesus sampai negur, aku nggak bicara soal roti. Aku bicara tentang ragi Farisi, artinya ragi kemunafikan. Barulah mereka ngerti. Raja Yoas, Raja Israel. Satu hari ketika Nabi Elisa sudah tua sakit, datang sama Nabi Elisa. Lalu Raja Yoas diberitahu, ambil busur, ambil anak panah. Buka pintu jendela, menghadap ke timur. Siap mana? Elisa taruh tangannya di tangannya Raja Yoas. Lepas, seperti itulah anak panah kemenangan terhadap bangsa Aram. Ambil sekarang anak panahnya. Diambil sama Raja Yoas. Balik lagi ke dalam kamarnya Elisa. Pukulkan ke tanah. Alkitab berkata Raja Yoas memukulkan 3 kali. Bam, bam, bam. Selesai. Alkitab berkata lalu Nabi Elisa gusar, marah dan berkata, kenapa kamu cuma pukul 3 kali? Minimal seharusnya 5 kali, 6 kali. Dan karena kamu cuma pukul 3 kali, maka kamu menang atas Aram hanya 3 kali. Dan kamu tidak bisa membasmi mereka. Pertanyaan saya begini, kenapa Raja Yoas hanya mukul 3 kali? Kok enggak 5, 6 kali? Seperti yang Nabi Elisa mau. Salahnya Yoas sendiri. Dia tidak tanya, Nabi, pukul berapa kali? Maaf saudara, berapa banyak kita nih punya asumsi salah. Gara-gara sok keminter. Belum apa-apa langsung kita menyimpulkan. Mari kita belajar. Jangan sok keminter. Kata bersama saya perlu bertanya. 2, 3. Kata bersama saya perlu bertanya. 2, 3. Dan Anda dalam hidup ini kalau Anda mengalami masalah apapun, jangan langsung Anda merasa sok minter. Anda langsung tanya kepada Tuhan. Dan percayalah, melalui Alkitabnya Tuhan bisa menjelaskan maksud dan rencana Tuhan yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau enggak tanya, sesat di jalan. Ada bapak dari desa pergi ke Jakarta. Sampai ke tempat gedung di mana katanya anaknya kerja. Lalu suruh tunggu katanya. Lalu sambil nunggu dia lihat di lobi, kok ada kotak bisa buka tutup sendiri. Dia kaget liatin orang desa. Saudara. Tiba-tiba dia lihat ada ibu-ibu tua gembrot jelek. Masuk ke kotak itu, set, dia mati.
Sekian detik lagi keluar, cuantik seksi. Bapak dari desa ini, ada pria jelek, tua, masuk ke kota itu, tutup ceret. Berapa detik, buka. Pria keren, ganteng. Wah, dia bilang begini, ini kota ajaib. Saya mau masuk aja. Saya sudah tua jelek, keluar jadi seperti Tomingse. Tapi sebelum dia melangkah, dia kaget ada seorang pria ganteng masuk lagi ke kota, tutup, keluar dari jadi wanita begini, saudaraku. Wah, jangan sampai nanti saya masuk jadi wanita. Kenapa? Karena tidak bertanya. Yang ketiga, apa rahasia menghancurkan asumsi yang salah? Belajarlah hidup dengan rasa syukur. Kata bersama saya, rasa syukur. 2, 3. Rasa syukur. Kenapa? Semestinya para pegawai-pegawai yang kerja di kebun anggur tadi nggak perlu marah, iri kepada yang cuman kerja 1 jam diberi upah yang sama dengan mereka. Kalau mereka punya hati yang bersyukur. Seringkali kita mudah berasumsi salah sebab kita tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mestinya lo ya, dengar ya. Kalau kita jadi pegawai yang kerja jam 6, gak usah iri dengan orang lain yang terima favor of God, yang mengerti kata amin. Harusnya kita bersyukur daripada gua nganggur, gak dapet duit. Hari ini aku bersyukur biar seperti ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat berapa banyak kita akhirnya begini, bayaran segini, gitu. Little me, but my salary no up, ya kan? Lalu kemudian kita nggak punya rasa syukur. Belajar mengucap syukur. Saya tuh udah kadang-kadang ya heran dengan orang Indonesia. Waktu di Indonesia, pingin ke Amerika. Sampai setiap kali di Indonesia ke gereja manapun, ada altar call. Pendeta maju, siapa yang mau didoakan maju? Lalu dengan seperti pendeta doain, kemana? Supaya apa? Amerika, visa Amerika. Pendeta dalam negeri, luar negeri, sampai luar angkasa doain. Sampai diuyak-uyak, oh, haleluya, Amerika. Sudah sampai Amerika, pulangkan saja. Nggak pernah mensyukuri. Saudara-saudara, sampai hari ini kalau saya pelayanan di Indonesia, beberapa kali setelah selesai pelayanan, ada orang-orang yang mendatangi, baik itu orang yang pernah dari sini, tapi kadang-kadang orang yang saya belum kenal. Kadang-kadang selalu mereka bilang, pendeta, tolong pendeta, bantu saya supaya saya dapat visa Amerika. Saya kan terus terang ngomong begini, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya bukan petugas konsulat Amerika Pak. Lah herannya loh, kita sudah di Amerika, gak pernah ngucap syukur, merasa bosen lah, merasa boring lah, hidup kayak begini, ya toh, kok terus jadi begini? Nah mari kita belajar, hidup nerimo, ya toh, hidup ngucap syukur, itu bahagia. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Lihat 1 Tesalonika 5:18, 1 Tesalonika 5:18. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Mengucap syukurlah apa? Dalam apa? Segala hal. Kata bersama saya, dalam segala hal. 2, 3. Coba lihat ke kanan saudara-saudara, ke kanan sebentar. Ya atau ke kanan, kalau kanannya ada orang, deketin telinganya ngomong dalam segala hal. Yang kencang saudara. Amin. Biar sadar dia. Amin saudara. Kata bersama saya, dalam segala hal. Harus apa? Mengucap syukur. Terus, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata bersama saya, mengucap syukur dalam segala. 2, 3. Ayo, saudara yang hidupnya selalu penuh sungut-sungut. Itu kenapa? Karena kita nggak punya hati bersyukur. Nggak nikah, pingin nikah. Sudah nikah, pingin nggak nikah lagi. Nggak syukur. Mari belajar. Kadang-kadang lihat,
Kalau nggak punya rasa syukur itu isinya cuma iri sama orang. Iri sama orang. Terus maaf saudaraku, sampai akhirnya nanti begini. Enak ya, jadi agensi itu enak ya. Kita yang kerja keras, mereka yang duduk-duduk, ngambil bagian kita. Nah orang kayak begitu saudara, asumsinya sudah salah. Dulu saya pikir juga, apa begitu tuh ya? Nah menurut saya, kalau ada agensi terus kemudian tidak bayar, lalu kemudian ngemplang, nah itu sudah panggil para pendekar Philadelphia, Betani. Ya kan, kita maju saudara. Gitu. Tapi kalau saudara, masalah soal deal harga dan sebagainya, loh itu kan, Anda tidak tahu, saya pernah tanya kepada para agensi, apa sih tugas kalian? Mereka cerita, ya kan, ternyata cari deal ke pabrik-pabrik, cari peluang kerja, tidak gampang, saingannya juga berat. Setelah itu apa yang terjadi? Kemudian dia harus mikirkan penjemputan ke tempat kerja, ngatur sopirnya, ngatur kemudian mobilnya. Apa sudah pikir gampang? Apalagi orang Indonesia sudah dekat ya, keluar ya. Ya saya mau keluar. Padahal masih di kamar mandi. Ayo jadi depan, tin, keluar. Ternyata saudaraku masih sibuk pakai lipstick. Ya kan saudaraku? Belum lagi kemudian urusan masalah perkelahian di kerjaan. Belum lagi masalah soal kemudian saudara, kadang-kadang pabrik membayarnya nunggak sebulan 2 bulan. Ada yang juga pabrik nakal enggak bayar. Lah kemudian untuk bayarin ke pegawai, dia terus bayar. Lah itu duitnya siapa? Maaf saudaraku, saya tidak bela pekerja ataupun agensi. Tapi jujur, semua kan saling membutuhkan. Ya kan? Tapi jangan pikiran jelek, asumsinya jelek. Belajar mengucap syukur. Lah kalau enggak mau ikut agensi, ya sudah, jadilah bos. Enggak punya modal, ya sudah, enggak usah kerja. Tapi enggak bisa kerja, saya butuh duit. Ya sudah, ikutlah. Belajar mengucap syukur. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Gus Dur bilang, gitu saja kok lepok-lepok. Yang keempat, yang terakhir. Rahasia menghancurkan asumsi yang salah. Belajarlah percaya akan keadilan. Kata bersama saya, Tuhan Maha Adil. 2, 3. Siapa percaya Tuhan Maha Adil? Angkat tangan saya. Kata bersama saya, Tuhan Maha Adil. 2, 3. Ayat yang terakhir, Mazmur 145 ayat 17. Mazmur 145 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama firman ya dan amin. Semua baca keras. 2, 3. Tuhan itu apa? Adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Yesus. Tuhan kita adil, maha adil dalam segala jalannya. Katakan amin. Saudara, belajarlah hancurkan asumsi yang salah dengan sikap bahwa ternyata aku percaya Tuhan maha adil. Lupa, lah kalau manusia tidak adil, urusan dia dengan Tuhan yang maha adil. Kalau ada orang tidak adil dengan saudara, kalau Anda tetap percaya kepada Tuhan, lihat satu hari keadilan Tuhan, Ia akan menegakkan dan membela hidup saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan mari kita belajar percayakan keadilan Tuhan, bahwa di balik semua yang buruk sekalipun, tetap Tuhan Maha Adil. Lihat pada zaman Daniel, yang memusuhi dia, yang menjatuhkan dia bukanlah orang-orang lain, para pejabat-pejabat Babel yang dekat dengan dia dan berusaha menjebak masuk dalam gua singa. Seolah-olah manusia bisa berbuat tidak adil. Daniel salah apa? Dia nyembah Tuhan dengan baik, tidak merugikan orang lain, malah memberkati istana raja dan kerajaannya. Tapi lihat, orang berusaha menjatuhkan dia. Tapi Anda tahu, satu hari justru melalui gua singa, Tuhan tutup semua mulut singa-singa. Dan waktu Daniel keluar dari gua singa, baca Alkitab, Daniel terima promosi yang besar daripada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Siapa percaya Tuhan kita maha adil? Katakan haleluya. Orang boleh berniat jahat dengan saudara. Orang boleh melakukan saudara sangat tidak adil. Tapi percayakan dengan keadilan Tuhan. Tuhan yang maha adil. Seperti Yusuf, dia akhirnya lihat Tuhan maha adil. Bayangin saudara. Satu hari kakak-kakaknya yang pernah menjual dia, sujud di depan dia. Minta untuk bisa beli bahan makanan. Yusuf dalam kemahadilan Tuhan
dia lihat bagaimana Tuhan membela. Saudara sekalian, hari ini jangan berasumsi salah. Saya melihat dalam hidup saya khotbahkan ini karena saya menghidupi, saya percaya manusia boleh tidak adil, Tuhan maha adil. Yang mengerti katakan amin. Saudara, Anda tentu tahu bahwa saya mengalami masa-masa seolah-olah diperlakukan tidak adil. Tapi saya belajar mengucap syukur. Saya tidak mau berasumsi yang negatif tentang Tuhan dan orang lain. Saya mau terus belajar untuk senantiasa bertanya kepada Tuhan apa kehendaknya. Ada kalanya dia jawab, ada kalanya dia belum jawab. Tapi satu saat dalam air mata saya lagi sujud nyembah, Tuhan cuma ngomong ini, percaya, percaya, percaya. Anda tahu, ketika nama saya seolah-olah dihabiskan di Indonesia, saya tetap percaya pada keadilan Tuhan. Yang ajaib demi nama Tuhan. Saya tidak mereka-reka, tapi kalau Tuhan sudah buka pintu, Tuhan akhirnya buat pintu promosi. Dan saudara, menurut saya selama beberapa tahun terakhir, sejak 2011, begitu banyak pintu yang Tuhan buka. Dan doakan 9 September nanti saya berangkat ke Indonesia. Nanti Pak Pendeta Rubin Adi ya melayani saudara, minggu depan saya masih melayani, tapi kemudian Pak Rubin Adi, ya hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Juga ada Ibu Henok Kusuma, itulah ibu saya, dia akan sampaikan firman, keluar dari hatinya bagaimana Tuhan mengubah dan menjamah setiap kita. Lalu ada Pendeta Doni dari Jakarta juga, pembicara pria sejati, saudara. Saudara, saya percaya saudara akan diberkati. Dan tapi saudaraku, saya melihat bagaimana Tuhan buka. Saat kita seolah-olah diperlakukan tidak adil, tapi kita tetap belajar percaya ada keadilan Tuhan. Percayalah Tuhan yang akan membuka jalan saat tiada jalan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jujur saudara, sampai tahun depan, September, Oktober, sudah masih banyak yang minta saya melayani. Dan kalau saya ikuti semua, bisa-bisa saya sepanjang tahun tidak pulang-pulang, saudara. Tapi saya harus tegas, minggu-minggu keberapa. Dan saudara, ajaib sekali. Doakan nanti 15 September, saya khotbah di sebuah gereja besar di Jakarta, di Kemayoran. Dan teman berkata, Pak, Bapak khotbah minggu itu dari pagi sampai malam. Oh iya, itu sudah jadwal. Besoknya Senin malam, Pak, Dr. Morris Rulu akan khotbah di gereja yang sama. Dan saya kaget, oh ya, besoknya Dr. Morris Rulu. Dan teman ini atur supaya Seninnya saya bisa ketemu dengan Dr. Morris Rulu untuk bicara satu hari, mungkin beliau bisa khotbah lagi di tempat ini. Belum pernah di sini, tapi di Epifani dulu. Dan Anda tahu saudara, saya sampai gini, Tuhan, siapa saya? Kita dari desa Philadelphia, Amerika. Cuma menangnya kerennya Amerika aja. Makanya tetap sama, nasi pecel, saudara. Amin. Ya kan? Rawon juga. Siapa saya? Bisa semimbar dengan hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan Pak Petrus Agung nanti minta saya khotbah di CKI, di Semarang, saudara. Dan teman-teman info saya, Pak, minggu-minggu ini hamba-hamba Tuhan Amerika yang gede-gede, Pak. Pastor Tommy Barnett, nanti ada John Buffer yang lagi khotbah. Wow, saya berkata, saya bilang, kalau kita melewati masa gua singa, kalau kita tetap percaya dan tidak berasumsi negatif, percayalah Tuhan buka pintu dengan cara yang ajaib. Tepukan yang meriah. Amin. Ada teman sampai ngomong sama saya, Pak, nanti gimana kalau ke Indonesia pelayanan di Jakarta? Kan teman yang sudah kayak keluarga Bapak sudah meninggal. Lah nanti gimana? Saya cuma bilang, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Anda tahu? Akhirnya ternyata nanti saudara, teman hamba Tuhan yang saya akan khotbah di gerejanya, dia bilang begini, Pak, Jumat sampai Senin, Bapak karena minggunya khotbah tempat kami akan tanggung hotel Bapak. Saya berkata, jangan merepotkan lah, kami mau memberkati. Dan dia berkata, hotel yang kami siapkan, Grand Hyatt di depan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Saudara-saudara, dia bilang, kalau Bapak buka dari kamar jendela, buka kordennya, langsung lihat Bundaran HI. Itu adalah kamar khusus. Dan ternyata saya cuma bilang mati, asal waktu saya buka Bundaran HI tidak banjir sih saudaraku. Amin, saudara. Saya tanya, Pak, apa enggak berlebihan? Tidak, kami mau berkati Bapak. Dan dia berkata, kami dapat harga khusus, Pak. Oh ya, diskon? Iya. Saya bisa bayar enggak? Oh enggak, Bapak enggak usah bayar. Dia berkata, harga khusus berapa?
Setelah diskon Pak, semalam $200. Oh my God. Itu diskon $200. Kalau nggak diskon, dia sebut harga. Saya nggak sebut, nanti Anda kepahitan. Lihat wajahnya kan begini. Kok Pak Lukas ya, kok nggak saike ya? Lah itu iri hati. Bahkan kemudian saya bilang, oke, hari-hari yang lain saya akan ada teman kasih apartemen. Tinggal nginep di sana. Tiba-tiba pemilik apartemennya bilang, Pak mohon maaf Pak. Teman pengusaha dia bilang, apartemennya belum ready Pak. Oh ya? Gak apa-apa deh, di mana aja saya bilang. Tapi mohon maaf Pak, karena semua barang-barang furniturnya masih import belum datang. Jadi belum siap. Jadi terpaksa mohon maaf saya pindahkan Bapak ke hotel. Sekretarisnya kasih email saya, hotelnya Pullman Hotel di Central Park, Jakarta. Saya kaget, saya coba lihat, harganya saudara-saudara. Mata saya melolot. Iri lagi toh. Sudah lihat, kalau kita melewati masa-masa tidak enak, kalau kita belajar percaya akan keadilan Tuhan, Tuhan yang buka jalan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Lebih meriah karena haleluya. Amin saudara. Dan Anda tahu beberapa hari yang lalu kita terima email dari Indovision, ya, live channel. Dan mereka email dan minta supaya rekaman khotbah kita tempat ini akan ditayangkan mereka di televisi Indovision di Indonesia dalam anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Wajahmu dan wajahku akan ditonton orang se-Indonesia. Amin. Makanya kalau gereja yang keren, yang senyum gitu, duduknya di depan, saudara. Amin, saudara ya. Saya percaya anugerah Tuhan, tahun promosi Tuhan buka jalan buat setiap kita. Katakan haleluya. Kesimpulannya apa? Jangan hidup dalam asumsi yang salah, baik kepada Tuhan maupun orang lain. Karena akibat hidup dalam asumsi, hidup kita akan penuh kemarahan dan sungut-sungut, penuh dengan merasa tidak adil, penuh dengan iri hati. Bahkan kita bisa mengalami kemunduran dan kerugian. Hancurkan asumsi yang salah dengan belajar tidak cepat berasumsi. Belajar bertanya dengan jelas. Hidup dengan rasa syukur dan percaya akan keadilan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan.